Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih semuanya. Ya, selamat berhujan-hujan ria minggu ini ya. Luar biasa, bangun pagi disambut hujan, segar ya kan? Ya, walaupun kita nggak begitu banyak yang hadir hari ini karena hujan, nah memang kayaknya seluruh Medan hujan ya. Sampai kami pun yang nggak di Medan lagi, kami kan udah keluar Medan kan? Kami orang luar kota sebenarnya. Di sana pun hujan, gitu mau keluar makin deras. Tapi kita percaya nggak boleh kalah sama hujan, amin. Masa sama air aja kalah, emang kita garam. Iya. Ya, sekali lagi selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di tempat ini. Jangan merasa orang asing, kita adalah keluarga di dalam Tuhan, amin. Ya, jadi karena kita adalah keluarga, makan-makan sendiri, siap makan cuci piring sendiri. Semuanya sehat luar biasa Bapak Ibu, amin. Nah, saya mau berbagi sedikit, saya kasih tema sharingnya ini Deepest Worship ya, penyembahan yang terdalam. Kita mau menyembah Tuhan masuk dalam tenggelam, tapi tenggelam keluar lagi ya, jangan nyungsep di dalam. Enggak lah, menyembah Tuhan, Deepest Worship, penyembahan yang terdalam. Nah Bapak Ibu, saya mau mulai pertanyaan. Bagaimana kita menerjemahkan penyembahan itu di dalam hidup kita? Ya kan? Nah, bagaimana menjadi seorang penyembah yang benar? Terus atau pertanyaannya mungkin siapa yang kita sembah di dalam hidup kita? Nah, semuanya kita akan kupas secara tajam, setajam silet. Nah Bapak Ibu, penyembahan itu, kita dikatakan orang Kristen itu, penyembahan itu adalah gaya hidup. Ya kan? Nah gaya hidupnya itu seperti apa Bapak Ibu? Karena gaya kita macam-macam. Sekarang kan gayanya saya ini pakai baju batik, pakai celana hitam, gaya teman-teman ada yang pastor kita pakai jas, ya kan? Lain-lain semua gayanya. Tapi bagaimana kita menerjemahkan penyembahan itu sebagai gaya hidup kita? Apakah setiap hari kita misalnya pergi ke sekolah sampai sekolah haleluya. Atau pergi kita ke tempat kerja misalnya kita ke ladang ambil cangkul, kita bukannya nyangkul, angkat cangkulnya haleluya. Atau kita ke tempat usaha kita duduk di kantor kita bukanya Alkitab. Kita angkat kedua tangan kita, haleluya. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Nah seberapa sering kita datang ke gereja kan, saya pun pernah bilang, waktu kita masuk gereja jangan bawa masalah kita masuk gitu katanya kan. Kata pengkhotbahnya, lepasin masalahnya taruh depan pintu. Terus nanti waktu kita pulang jangan ambil lagi masalahnya, pernah dengar? Hebat kali emang kita bisa keluarin masalah. Gak bisa kan? Seberapa dekatnya pun kita sama Tuhan, seberapa karibnya kita sama Tuhan, masalah itu pun karib sama kita Bapak Ibu. Jadi waktu kita hidup sebagai seorang penyembah, waktu kita dikatakan penyembahan itu sebagai gaya hidup kita gak bisa pilih-pilih. Keluarkan pikiran ini, lepaskan masalah ini, gak bisa. Itu bukan kekuatan kita. Betul enggak? Kalau bisa kita keluarkan masalah dari hidup kita, enggak perlu kita Tuhan, betul? Yesus enggak perlu hadir ke dunia ini. Karena kita mampu melakukannya, ngapain capek-capek dia jadi manusia. Tapi karena kita enggak bisa, waktu kita masuk di dalam menyembah Tuhan, beban-beban itu, persoalan-persoalan itu menjadi masalah enggak? Menjadi penghalang enggak waktu kita menyembah Tuhan? Iya kan? Apa kata lagu tadi? Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil Allah. Beli beras saja enggak ada uangnya, ini gimana ini? Ku aman dalammu, naik sepeda motor turun besoknya udah pilek-pilek. Ku aman dalammu. Kalau kita lihat kembali dalam hidup kita banyak sekali fakta-fakta kehidupan yang coba tarik kita dari Tuhan. Dan waktu dikatakan kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, enggak usah dulu Pak masuk menjadi penyembah yang tenggelam dalam hadirat Tuhan. Di ujung-ujungnya pun susah.
Gitu kita berdiri masuk gereja, kita salami, senyum kan. Akhirnya salamin, shalom, shalom, shalom. Gitu kita duduk. Mari kita datang menyembah Tuhan, yang kita sembah bukan Tuhan. Yang kita sembah persoalan hidup kita. Makanya gak jarang Bapak Ibu, kita itu memuji Tuhan berdasarkan perasaan kita sama sebuah lagu, betul gak? Kalau lagunya itu lagu penyembahan, kena kali sama masalah kita. Saat tiada jalan, pas kali ini ya kan, itu bisa gak turun-turun tangannya dari awal sampai akhir lagu, ditampung seember ini air mata. Bukan karena Tuhan yang melawat dia, bukan karena dia masuk dalam hadirat Tuhan, tapi karena kena dia sama lagunya. Apalagi pas masuk refnya ya kan. Hanya nama betul-betul Tuhan Yesus, hanya nama Yesus. Karena gak ada satu lagi pun manusia yang bisa diharapkan. Karena gak ada satu lagi pun manusia yang bisa ngasih jawaban, mungkin jalan keluar. Tapi bukan itu penyembahan yang benar Bapak itu. Bukan itu yang dibilang masuk tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kalau hanya nangis-nangis, yakin dan percayalah, kasih aku waktu 45 menit di sini, semua kita bisa kubuat nangis. Tapi apakah itu yang dikatakan masuk dalam hadirat Tuhan? Enggak. Kemarin tetangga kita yang kemalangan gak ada hadirat Tuhan pun mereka nangis semua. Orang tuanya meninggal. Tapi bagaimana kita dengan semua hingar-bingar kehidupan kita bisa masuk di dalam menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu, mungkin pintu kanan tertutup, kita lihat pintu depan tertutup. Masuk ke pintu samping kiri pun tertutup. Kita lihat pintu belakang pun tertutup. Kita lihat ke atap pun tertutup. Seolah-olah gak ada lagi jalan di dalam hidup kita, semuanya sedang menimpa kita. Makanya diciptakan lagu itu saat tiada jalan kan. Udah dicobanya semua Bapak Ibu. Memang udah dicobanya. Coba A, coba B, coba C, sampai Z udah dicoba. Enggak ada semua. Dan itu kenapa alasannya Kristus itu masuk di dalam hati kita. Dan supaya apa? Kita enggak repot cari-cari pintu kanan kiri. Yesusnya ada di dalam hatimu. Berhenti cari kanan kiri. Amin. Firman Tuhan bilang, firman itu dekat kepadamu. Ada di mana? Ada di dahimu. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita pikirkan. Terus di mana lagi ada? Ada di mulutmu untuk apa? Perkatakan. Terus ada di mana lagi? Ada di dalam hati kita. Terus katanya ada di tangan, ada di lengan kita. Untuk apa Bapak Ibu? Lakukan. Bukan tepok jidat. Mau. Orang Batak ya kan? Atau paling parah, mati sudah, matilah. Udah dikatakan mati ya matilah. Gimana kita mau masuk dalam menyembah Tuhan kalau gitu pun masuk di gereja matilah. Seberapa sering kita capek, cari pendeta A, cari konselor B, cari siapa, cari ini, cari itu, cari ini, cari itu. Padahal firman Tuhan bilang, carilah dahulu dan maka semuanya enggak usah dulu yang ditambahkannya Bapak Ibu. Untuk cari kerajaan Allah saja pun kita bingung, di mana, kemana. Padahal udah jelas dia ada di dalam. Bilang sama dirinya, di sininya dia, tenanglah. Gue salah sekali ya men. Itu yang memastikan kita tetap aman walaupun semua hal kita lalui Bapak Ibu. Dalam hidup kita semua rasa bisa kita rasakan. Ada pepatah orang Karo bilang, 2 nari encan nanam geluh lengaku nanami. Artinya ada 2 rasa kehidupan yang belum kurasakan katanya. Rasa mati sama rasa kaya. Memang sekarang belum kaya, belum kunikmati rasa kaya. Dan yang kedua rasa kematian belum kunikmati. Nanti ada waktunya, sabar. Nanti udah pada waktunya, tiketnya sudah dapat, waktunya Herman check out, dia harus pulang.
Mau nggak mau. Tuhan, aku masih kaya, baru semalam aku kaya, kenapa hari ini pulang? Tetap harus pulang. Tetapi dalam hal itu pun Bapak Ibu, kita harus mengerti ketika kita datang dekat kepada Tuhan, bukan karena apa yang ada di dalam kita. Bukan karena apa yang ada pada kita, bukan karena siapa kita, tetapi karena Kristus yang ada di dalam. Itu sebabnya firman Tuhan kan bilang kan, marilah kepadaku hai kamu yang, dan luar biasa enggak Tuhan? Dia undang orang yang kesusahan Bapak Ibu. Saya pastikan kita di tempat ini enggak pernah kita undang orang yang sakit-sakit ke rumah kita. Kenapa? Karena kita nggak mau beban hidup orang itu jadi beban kita, betul nggak? Bapak Ibu misalnya lah. Misalnya ada seorang di sini yang undang saya ke rumahnya, saya masuklah ke rumah itu. Saya mulai kenalan-kenalan. Terus pemilik rumah udah anggap saya sebagai saudara. Udah datang Pak Herman, datang ke rumah, saya datang lagi. Besoknya saya datang lagi, besoknya saya datang lagi, besoknya saya datang lagi. Terganggu nggak yang punya rumah? Terganggu lah, masa enggak? Tapi Yesus bukan salah satu ya, satu-satunya orang yang bilang, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka aku akan memberikan. Artinya Yesus tukar kan? Semua beban berat kita, keletih lesuan kita, Yesus ambil dan dia kasih kepada kita keringanan, kelegaan. Harusnya Bapak Ibu, waktu kita datang ke gereja ini dengan semua permasalahan hidup kita yang tadinya kita pupaya pace. Waktu datang, disuruh Asar pun senyum, gak mau dia senyum. Shalom Bapak Ibu, Asar udah senyum, dia tetap. Tapi waktu keluar tempat ini harusnya mukanya berubah. Jadi tomat semua. Amin. Kenapa? Karena ditukar beban beratnya jadi kelegaan. Kenapa? Waktu kita masuk dalam menyembah Tuhan, yang kita sembah, yang kita pikirkan bukan lagi persoalan kita, bukan lagi betapa susahnya hidup ini, tapi kita mulai lihat Kristus yang mempunyai tujuan mulia dalam hidup kita. Kadang waktu masuk dalam penyembahan kita sudah mulai menyembah, tutup mata. Dalam pikiran kita apa mau ku bilang Tuhan? Yang hanya keluar dari mulut kita, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus. Mentok di situ-situ aja. Karena pikiran kita nggak jalan untuk menyembah Tuhan. Pikiran kita jalannya kemana? Ke tempat lain. Itu sebabnya Bapak Ibu, secara tubuh mungkin kita bisa duduk di sini lagi dengar. Iya kan? Kita bisa duduk di sini, bagus sekali dengarkan, tapi pikiran kita lagi di tempat lain kerjain sesuatu. Ada pikirannya masih di kantor, belum siap semalam laporan. Ada pikirannya lagi di rumah, cucian siapa yang angkat hujan ini. Ada pikirannya yang lagi di tempat makan, wih belum makan aku dari semalam, wih lapar kali. Kayak mana BPK yang kupanggang semalam belum habis. Sebentar kita lihat Mazmur 24 ayat yang ke-7. Bapak Ibu kabar baik, kalau hujan deras kayak gini gak buru-buru pulang kan? Nah, basah nanti di jalan. Jadi sabar kita di sini sampai jam 3 sore sampai berhenti hujan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Sekali lagi ayat 9-nya. Sekali lagi dikatakan 1, 2, 3 ya. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan.
Bapak Ibu, seperti inilah situasi hati kita ketika kita masuk dalam penyembahan itu. Entah apa yang sumbat di dalam hati kita ini, entah apa penghalang-penghalangnya. Tapi firman Tuhan katakan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Terangkatlah semua pintu yang berabad-abad. Sebab tiba waktunya Yesus masuk di dalam hati kita. Enggak pun kita usir-usir, enggak pun kita keluar-keluari, dia keluar sendiri. Sebab terang itu sudah masuk, semua kegelapan harus sirna. Siapa Raja Kemuliaan ini Bapak Ibu? Yesus. Wow. Waktu Yesus masuk, semua yang enggak baik di dalam diri kita mulai keluar satu-satu, Mungkin gitu kita terima Kristus, kita enggak langsung 100% jadi baik. Mungkin masih 35, 45. Mungkin ada sekarang yang udah sampai 99,9. Dikit lagi. Kita lihat balik sebentar Yohanes 1 ayat 1. Ada yang hafal Yohanes 1 ayat 1 Bapak Ibu? Ada yang hafal ya. Ini mana pendapat hadiah nanti ini. Yohanes. Iya. Dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan siapa? Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan sekarang firman itu sudah menjadi manusia, dan firman yang menjadi manusia itu sudah kembali di tahtanya Allah, di sebelah kanannya Allah Bapa. Siapakah dia? Kristus. Dan Kristus menjanjikan seorang penolong bagi setiap kita. Siapa namanya Bapak Ibu? Di mana dia? Dalam hati kita. Itu sebabnya tadi saya bilang di awal Bapak Ibu, nggak usah repot-repot cari jalan kanan, kiri, muka, belakang. Mungkin masalah kita udah keliling pinggang, nggak apa-apa. Jawabannya ada di dalam hati kita. Amin. Seorang penyembahan itu sebagai gaya hidupnya, dia bisa tenang walau dalam badai. Karena badai itu harus berlalu memang. Tapi setelah badai itu berlalu, matahari akan terang kembali. Matahari itu akan bersinar kembali, amin. Kita lihat bangsa Israel ketika mereka berhasil membangun kemah suci di masanya Salomo, mereka akan takbiskan bait suci itu. Kita lihat di dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal yang ke-5 ayat 13. 2 Tawarik pasal 5 ayat 13 sampai ke 14. Oke, sambil multimedia siapkan, saya bacakan Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suara untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Dia baik. Tahu lagunya? Mereka sambil bernyanyi, pasang musik, menyaringkan semua lagu, ya kan? Terus dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi apa? Awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Di zaman ini Bapak Ibu, sebelum Kristus ada, ketika dikatakan awan kemuliaan, benar-benar awan itu turun hinggap di rumah itu. Dan pada saat awan itu betul-betul turun di sana, para imam-imam ini udah bersiap dengan bajunya yang begitu megah. Dengan semua persiapan mereka buat dari jauh-jauh hari, udah luar biasa persiapannya. Sebab bait suci ini dijanjikan Tuhan ketika bangsa Israel masih dalam padang gurun.
Sekarang mereka udah sampai kepada Raja Salomo, bait sucinya udah dibangun begitu megah. Para imam udah siap di luar pintu mau menyelenggarakan ibadah. Ketika awan kemuliaan itu turun, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Katanya para imam itu nggak sanggup berdiri untuk menyelenggarakan ibadah sebab awan kemuliaan itu memenuhi rumah Tuhan. Mereka sudah bernyanyi menyembah Tuhan di awal ya kan. Makanya sekarang nggak musim lagi lagunya itu yang biar awan kemuliaanmu turunlah memenuhi bait sucimu. Datang awan kemuliaan di sini kita nggak bisa nyanyi. Pingsan semua, gedebak. Tapi begitulah pada saat awal bait suci itu ditakbiskan Bapak Ibu. Bait suci itu dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka semuanya itu nggak bisa lakukan apapun yang mereka sudah rencanakan. Mereka hanya bisa tergeletak di sana, duduk di sana, menikmati Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan dengan segala masalah kita, dengan segala persoalan hidup kita, kita harus tetap datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan masalah kita itu pun, persoalan kita itu pun harus ikut menyembah Tuhan, harus tunduk kepada nama Yesus. Enggak usah masalah, penyakit pun harus tunduk kepada nama Yesus, amin. Semua penyakit, asam lambung, asam urat, semua harus tunduk kepada nama Yesus. Padahal untuk nundukkan asam lambung gampang kan? Makan tepat waktu, sehat dia. Sebegitu luar biasanya lah ketika kita menjadi seorang penyembah Bapak Ibu. Tapi gampang gak mengaplikasikan ini dalam hidup kita? Gampang-gampang susah, perlu latihan. Karena kita cenderung ikut perasaan, betul kan? Dari depan udah gitu semangat, ayo Bapak Ibu mari kita memuji menyembah Tuhan, semuanya melompat. Gimana mau melompat seolah-olah ini kaki sebelah ini 2 ton, sebelah sini 2 ton. Pengen kali hati ini melompat tapi diikat di bawah. Mari semua teriakkan haleluya, haleluya. Padahal dari hati ini ingin menjerit, tapi jeritannya bukan haleluya. Di mana kau Tuhan? Di mana Tuhan Bapak Ibu? Di sini. Kenapa kita cari-cari? Karena kita cenderungnya cari di luar ya nggak ketemu. Padahal dia ada di dalam hati kita. Amin. Nah kalau kita lihat, penyembahan itu merupakan gambaran dari satu hubungan, betul kan? Gambaran dari satu hubungan. Waktu kita menyembah Tuhan artinya kita sedang membangun satu hubungan kita yang erat dengan Tuhan. Kita sedang membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang mau tahu ini apa maksud Tuhan di dalam hidup saya. Kita semua pasti tahu ceritanya anak yang hilang kan? Lukas, kita lihat Lukas pasal yang ke-15 ayat 20. Nah ini kita potong saja ceritanya, anak ini udah sadar dan mau pulang, udah kelaparan ya kan. Nggak dapat makan lagi di luar, udah nggak ada lagi apa-apanya pulang. Nah itu seorang anak, itu hak keistimewaan anak. Dia bisa bandel sebandal-bandalnya gitu, ketika dia bertobat pulang harus diterima. Anak ya kan, mau diapain? Namanya anak, nggak boleh diusir. Ketemu? Lukas pasal 15-20 demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Lihat dia, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ini gambaran seorang bapa yang kita punya saat ini Bapak Ibu. Ini adalah gambaran Kristus yang sedang duduk di sebelah kanan tahta Allah, lihat ke sorga, seolah-olah gak sabar tunggu kita pulang. Bayangkan keadaan anak ini yang sebelum-sebelumnya kalau kita baca cerita lengkapnya, dia bekerja urus babi orang, betul kan? Bahasa Bataknya apa ya? Parmakan, gembala. Tapi dia bukan gembala sapi, dia gembala babi. Itu bedanya. Sampai satu kali kan dia mau makan makanan babi ini karena gak ada lagi makanan yang lain. Bayangkan betapa laparnya dia Bapak Ibu. Saya yakin kita di sini udah gak makan 2 hari pun kalau makanan babi yang dikasih gak ada yang mau, ya kan? Berarti dia udah lebih dari 2 hari gak makan. Sampai dia sadar, udahlah pulanglah aku ke rumah bapakku. Di rumah bapakku jadi babu pun aku gak apa-apa, yang penting dapat makan. Itu pentingnya makanan dalam hidup ini Bapak Ibu. Makanan itu menjadi hal yang utama walaupun sederhana, betul kan? Walaupun makannya nasi sama ikan asin gulamo, tapi harus makan. Karena makan itu gambaran satu kehidupan. Makan itu gambaran satu pertumbuhan. Dan kita lihat ini, si anak ini waktu dia udah berdosa sekalipun, dia tahu di rumah bapakku ada makanan. Dia enggak pikir dia masih dianggap anak atau enggak. Dia enggak pikir itu. Yang dia pikir kalau aku pulang nanti aku bisa kerja di sana, setidak-tidaknya hal yang paling mendasar aku masih bisa dapat makan. Anak ini jalan pulang mungkin dia lemas, lesu. Udah gak makan berhari-hari. Plus di dalam pikirannya pasti bergumul. Apalah kata orang aku pulang dengan tangan hampa. Tadinya waktu dia pergi dari rumah dengan baju yang bagus, pulang merantau bukan makin bagus. Tombus dona mangarantoi ali ongkos mula dangadong. Betul ya? Berhasil pergi merantau tapi ongkos pulang tak ada. Gitulah pergumulan anak ini untuk pulang. Bagaimana aku mau pulang? Di mana taruh muka? Dia hancurkan semua harga dirinya, datang kepada bapak dengan semua persoalan hidupnya plus bau-bau kehidupannya. Yang luar biasa Bapak Ibu, si bapak ini lari dapatkan dia, langsung peluk cium dia dengan semua aroma-aromanya. Bapaknya nggak bilang bau kali kau nak dari mananya, kau mandilah kau dulu. Tarik leher bajunya kan sana mandi kau. Enggak. Dan saya yakin Bapak Ibu, ini adalah gambaran Tuhan bagi kita. Waktu kita pulang kepada Tuhan, menyembah di dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, Tuhan gak pernah bilang apa yang kau lakukan semalam. Balikkan yang kau ambil itu, gak pernah. Sekian dosamu, bersihkan dulu dosamu biar bisa kau datang menyembah Tuhan. Sekali lagi kalau kita bisa membersihkan dosa kita, kalau kita bisa menyucikan diri kita, untuk apa kita Tuhan? Kan kita bisa suci sendiri. Itu sebabnya waktu kita datang menyembah Tuhan meskipun ada dalam masalah, lupakan dulu masalah itu, biarkan dia di situ, sembah saja dulu Tuhan. Nikmati saja dulu hubungan kita dengan Tuhan. Nanti pulangnya cemana lah suka dia. Tapi waktu kita duduk di sini, waktu kita duduk di tempat ini menyembah Tuhan, mau gak kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, tundukkan semuanya itu untuk menyembah Raja di atas segala raja. Firman Tuhan mencatat Bapak Ibu, Raja Daud waktu dia bawa tabut perjanjian, waktu dia mau kembalikan ke kemah suci itu, dia menari-nari dengan segenap hati. Sampai semua penghalang di dalam hidupnya dilepaskannya. Dia buka sepatunya, dia lepaskan jubahnya, firman Tuhan catat sampai dia telanjang.
Dia nggak peduli. Begitu luar biasanya dia bersuka cita, begitu dia berbangganya kepada Tuhan, seorang raja. Raja yang harusnya dikawal-kawal, raja yang seharusnya dikasih protokol keselamatan. Enggak, dia menari sejadi-jadinya. Karena dia tahu raja di atas segala raja itu masuk ke dalam rumah mereka. Karena pada saat itu tabut perjanjian itu lambang kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Saat ini lambang kehadiran Tuhan dalam hidup kita adalah Roh Kudus yang dimateraikan di dalam hati dan hidup kita. Roh Kudus itu nggak bisa keluar masuk dari dalam hidup kita, Bapak Ibu. Hari ini kita kudus, dia di dalam, terus besok-besok kita berdosa, misalnya kita nggak sengaja bohong, Roh Kudusnya keluar dulu. Bereskan dulu bohong-bohongmu, siap itu aku masuk lagi. Nggak bisa. Kalau bisa gitu enak kali kan? Kita bilang sama Roh Kudusnya, Roh Kudus hari ini aku mau berdosa, kamu keluar aja dulu. Nanti aku udah baik, kita temanan lagi. Kan gak bisa gitu. Dia dimateraikan di dalam hidup kita untuk mendampingi kita dalam semua situasi hidup kita. Baik buruknya kita, dia tahu. Semua kelemahan kekuatan kita dia tahu. Makanya kan ada lagu sekolah minggu bilang kan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang jahat, mau yang baik. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Ayo makin takut gak hidup. Jadi setiap hari kita berjalan mikir, Tuhan tengok. Kita mau ngambil uang orang, Tuhan tengok gitu. Kita gak berani melangkah apa-apa lagi sebab semuanya dilihat oleh Tuhan. Tapi itu benar kok, Tuhan tahu semua. Dan Tuhan tahu kelemahan-kelemahan kita. Kita gak perlu jaga image di hadapan Tuhan. Kita gak perlu jaga harga diri kita di hadapan Tuhan. Waktu kita datang menyembah Tuhan, mau kita bilang Tuhan aku gak sanggup lagi, bilang aja. Tuhan tahu. Dan Tuhan itu selalu sediakan bahunya untuk kita menyender. Kita mau menangis di sana, menangislah. Dan yang paling luar biasa, waktu kita sampaikan keluh kisah kita kepada Tuhan, bagi Tuhan, sama Tuhan selalu ada solusi. Selalu ada jalan keluar, ya dan amin. Tuhan punya jawaban atas semua beban permasalahan hidup kita. Kita lihat Yohanes pasal 4 ayat 23. Cepat kali waktu berlalu ya, gak terasa sudah setengah jam. Yohanes pasal 4 23. Oke, saya bacakan saja ya. Yohanes pasal 4, 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan izinkan masalah-masalah manusiawi kita menghalangi kita daripada menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebab kata Tuhan, siapapun yang menyembah Tuhan, hendaklah menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya di dalam semua kehidupan kita, dalam semua situasi permasalahan hidup kita, entah itu apapun terserah. Waktu kita masuk dalam menyembah Tuhan, agungkan sajalah dia. Muliakan sajalah Tuhan itu. Mulai menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Kita gak bisa 100% benar dulu baru kita bisa menyembah Tuhan. Kita gak bisa urus dulu masalah kita semuanya selesai baru datang kita menyembah Tuhan. Gak bisa. Tapi waktu kita masuk di dalam penyembahan, waktu kita masuk menyembah Tuhan, di dalam penyembahan itu Tuhan bisa lakukan apapun. Tuhan bisa lakukan mujizat menyembuhkan sakit penyakit kita. Tuhan bisa memberikan hikmat untuk menyelesaikan solusi-solusi di dalam permasalahan hidup kita, Bapak Ibu.
Satu kali ada seorang yang penyembah Tuhan, dia biasa ciptakan lagu. Tapi waktu dia ciptakan lagu, dia hanya ingat kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia gak bisa tulis kata-kata lain selain kebaikanmu, kebaikanmu, kebaikanmu. Ada lagunya, dia keluarkan lagunya. Mungkin saudara pernah dengar. Kebaikan, kebaikanmu, kebaikan dan kebaikanmu Tuhan. Itu aja terkenal lagunya. Pernah dengar? Nanti cari di internet. Karena pada saat itu waktu dia duduk mau menyembah Tuhan, dia hanya diingatkan kepada betapa baiknya Tuhan yang menciptakan semua dunia ini. Di dalam hidup kita mungkin semua orang yang kita jumpai mungkin gak baik sama kita. Mungkin kita udah sebaik-baiknya sama orang lain itu anggap kita gak baik. Tapi tahu gak satu hal, yang paling baik itu cuma Tuhan. Yang paling luar biasa, satu-satunya di dalam hidup kita itu hanya Tuhan, Bapak Ibu. Dalam hubungan kita sama Tuhan, kalau kita lepaskan masalah-masalah kemanusiaan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi sangat luar biasa, Bapak Ibu. Jadi PR kita adalah waktu kita masuk dalam menyembah Tuhan, menjadi penyembah yang tenggelam dalam hadirat Tuhan. Tenggelam aja dengan semua masalah kita. Jangan pikirkan. Masuk saja. Sebab firman Tuhan bilang, kemana kita bisa lari dari hadirat Tuhan? Kemana pun gak bisa, Bapak Ibu. Sampai kita pergi ke neraka pun bawa tilam kasur kita tidur di alam neraka. Di situ Tuhan ada. Jadi kalau toh juga kita gak bisa kemana-mana, Tuhan selalu datang dekat dengan kita. Sebab dia ada dalam hati kita, gimana mau kita lepaskan. Jadi toh kalau kita gak bisa kemana-mana, kenapa kita gak kasih yang terbaik? Kenapa gak waktu kita dalam menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan suara yang terbaik? Menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam hidup kita, menjadi seorang penyembah yang menjadikan penyembahan gaya hidupnya. Bukan cari-cari lagu yang sesuai dengan mood kita pada saat itu. Tapi betul-betul tujuannya satu, memuliakan Allah itu sendiri. Mungkin kita pagi-pagi di rumah kita susah untuk berdoa, memuji menyembah Tuhan pagi-pagi. Mungkin pagi-pagi dalam hidup kita, gitu kita bangun, tangan kita sudah kayak alarm. Tahu ngapain kerjaannya, jadi robot. Gitu bangun pagi langsung set, sampai di wastafel. Setelah itu, belum buka mata ini, tangannya udah tahu, masuk ke mesin cuci, set, jalan. Udah kayak gitu, mata belum buka lagi udah tahu di mana sapu, udah hafal semuanya. Tapi dalam situasi itu pun mau enggak turn off dulu robotnya, matikan robotnya. Angkat kedua tangan kita, katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Bapak Ibu, ciptaan Tuhan yang paling ajaib, ciptaan Tuhan yang paling dahsyat itu adalah kita manusia. Semua hal yang kita kerjakan, semua hal yang kita urus itu adalah aksesorisnya, Bapak Ibu. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.